Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di hari ini kita akan membahas tentang 6 hal yang tidak boleh dilakukan di mesin mobil bertransmisi matic agar transmisi kalian awet dan tidak cepat jebol. Ini berlaku untuk semua jenis mobil matic, baik itu yang konvensional, CVT, ataupun yang double clutch. Semuanya pada dasarnya sama saja. Tapi sebelum lanjut, mohon tekan tombol like, subscribe, agar kita lebih semangat untuk membuat konten menarik lainnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, jangan melewati genangan banjir yang terlalu tinggi. Kenapa? Dikarenakan di gearbox transmisi matic ada lubang penguapan yang berfungsi untuk membuang panas yang berlebih secara berkala di transmisi matic agar tidak cepat panas. Dikhawatirkan apabila kita melewati genangan banjir yang terlalu dalam, air akan masuk ke dalam lubang tersebut dan bercampur dengan oli transmisi matic. Dan apabila terlanjur kita melewati genangan yang sangat dalam, disarankan untuk mengecek oli transmisi matic dengan cara kita cek dipstick oli transmisi maticnya. Apabila ada putih-putih seperti susu, berarti oli sudah tercampur. Kita harus segera untuk mengganti oli tersebut. Dan apabila oli tersebut masih berwarna merah ataupun agak hitam, itu masih aman-aman saja. Yang kedua, lindungi dan hindarkan tuas transmisi dari jangkauan penumpang lain, baik itu anak kita atau teman kita yang ada di sebelah. Kenapa? Karena ada di beberapa kasus yang mobilnya tidak ada safety switch seperti ini, seperti mobil Toyota Rush atau Terios. Itu di saat kita sedang berjalan di D, tiba-tiba takutnya kesenggol D ke R, tiba-tiba ke R. Oh, itu bahaya sekali. Dipastikan transmisi matic kita bisa jebol. Ngeri banget makanya. Tapi di mobil ini untung sudah ada safety switchnya seperti ini. Jadi nggak bisa pindah gigi kalau kita tidak menekan ini. Yang ketiga, jangan buru-buru memindahkan gigi pada mobil bertransmisi matic. Contoh kasusnya, misal kita sedang parkir, kita butuh untuk maju. Oke, pastikan dulu mobil berhenti, lalu tekan drive, maju. Dan kita ingin mundur ke netral dulu, pastikan mobil berhenti, lalu kita mundur gigi R. Dan sebaliknya, kalau kita mau maju lagi, netral dulu lagi, pastikan mobil berhenti, lalu maju. Setelah oke, kalau kita parkir, tinggal netral lagi, pastikan sudah berhenti, baru P. Jika kita melanggar ini, biasanya transmisi matic akan cepat aus dan judug. Yang keempat, jangan sering menahan gigi di posisi D saat berhenti terlalu lama. Jikalau berhentinya sebentar, bolehlah kalian masih bisa di posisi D. Intervalnya 1-2 detik, 3 detik masih oke. Tapi di atas itu seperti lampu merah, kalian baiknya ke netral saja. Kenapa? Kalau kita menahan di posisi D, mesin matic tetap berputar dan tertahan oleh tenaga mesin. Jika dibiarkan, kopling transmisi akan cepat habis dan biaya perbaikan tidak murah. Lebih baik dinetralkan jika kemacetan yang lama. Yang kelima, ganti oli matic secara rutin. Dalam banyak kasus pabrikan tidak menjalankan untuk pergantian secara berkala, beralasan karena oli maticnya lifetime. Tapi menurut beberapa sumber, lifetime arti oli matic itu adalah umur prediksi transmisi jika olinya tidak diganti, biasanya 150.000 km sampai 170.000 km. Karena jika oli transmisi matic tidak diganti di kilometer tersebut, maticnya juga ikut mati alias rusak. Kita kan nggak mau seperti itu. Jadi lebih baik mencegah maintenance mengganti oli matic secara berkala. Disarankan 20.000 sampai 30.000 km sekali. Untuk mobil model CVT disarankan untuk flashing. Tapi kalau untuk konvensional, di tap juga sudah cukup baik. Yang keenam, jangan sering burn out atau menjambak gas seperti pembalap. Memang mengasihkan apabila punya cc yang besar dan turbo diesel, tapi jangan keseringan ya guys ya. Bisa mengakibatkan transmisi slip dan oli cepat berkurang. Dan kopling transmisi juga cepat aus atau habis. Jadi kurang-kurangin ya guys ya. Nah, itu dia guys, 6 hal yang tidak boleh dilakukan di mesin mobil bertransmisi matic versi kami. Jika kalian ada info tambahan tentang hal yang saya sampaikan, boleh ditulis di kolom komentar agar kita bisa berbagi ilmu ke kawan lainnya. Jika kalian suka dengan konten ini, tolong bantu like, subscribe,
dan share ke teman kalian agar kita lebih semangat untuk membuat konten menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat.